Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama mari kita menjaga puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam ini kita sempat berkumpul di tempat ini, tempat yang berkah ini, dalam rangka pengajian keluarga. Mana kita ingat bahwa disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu Allah bersumpah bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Kita ini berada dalam kerugian karena waktu. Kenapa dikatakan kerugian? Karena waktu itu berjalan terus. Dan kalau kita tidak pintar-pintar memanfaatkan waktu itu, maka disitulah kerugian kita. Waktu tidak pernah mundur, maju terus. Andai kata ayat ini sampai di sini saja, tidak ada yang selamat. Karena rugi semua. Ya kan? Dinyatakan di sini karena waktu kita rugi. Kalau ayat ini sampai di sini saja ini, tidak ada ayat selanjutnya, matilah kita. Rugi semua kita, ya kan? Tidak ada yang beruntung. Yang beruntung kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihati, beramal saleh. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Ingat memperingati tentang kebenaran, semacam inilah ya. Jadi kita ini tempat memanfaatkan waktu itu supaya jangan kita rugi, supaya kita beruntung. Jadi barang siapa memanfaatkan waktu itu, waktu ingat memperingati, beruntung dia. Itulah yang beruntung. Lagi-lagi tentang keimanan. Keimanan ini kalau kita berbicara masalah keimanan, itu sehubungan dengan tauhid. Ilmu tauhid, ya, artinya keyakinan, akidah. Kalau syariat, itulah tadi tentang hukum. Jadi sebenarnya tujuan utama dalam pada kajian kita ini sebenarnya mengarah kepada ilmu tauhid. Karena kenapa? Kita ini belajar mengimani, mempercayai yang maha gaib. Tetapi kita yakin betul. Tidak setengah-setengah keyakinan kita. Padahal gaib. Tidak nampak. Sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan kuat keyakinan kita, padahal tidak. Belum. Dikatakan belum. Padahal kita yakin bahwa ada Allah sebagai sang pencipta. Ya.
Kenapa saya katakan bahwa seolah-olah kita tidak kurang yakin? Karena mungkin kita yakin kepada Allah masih setengah-setengah. Tetapi kalau kita ketemu dengan seorang pejabat, taruh misalnya Pak Camat, Pak Bupati, lebih Pak Presiden, ya, di situ ada rasa kebanggaan. Kalau kita sama-sama Pak Presiden, udah kayak keluarga, kira-kira bagaimana perasaan? Nah, sekarang Sang Pencipta yang menciptakan Pak Presiden, yang menciptakan malaikat, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini, bagaimana perasaan kita? Apakah sudah terasa bahwa kita sama-sama dengan Allah? Ya, padahal kita sudah yakin, ya, sudah percaya. Nah, sudah ada rasa tak bahwa kita sama-sama dengan Allah? Namun di dalam Al-Quran ada jaminan Allah bahwa barang siapa yang mengingat aku, disebutkan dalam hadis kursi, barang siapa mengingat aku bersama dengan kamu. Sudah kira-kira begitu. Nah, apakah kita sudah pernah rasakan? Sudah rasakan bahwa kita ini sama-sama dengan Allah. Nah, inilah kita saling ingat memperingati bagaimana caranya kita dalam hal ini supaya betul-betul ada rasa yang gaib, tetapi kita merasakan lebih zahir daripada yang zahir. Contoh, kenapa dikatakan lebih zahir daripada yang zahir? Karena dia maha gaib. Kita ketemu berhadapan begini, ya. Kita berhadapan bersama-sama, namanya sama-sama manusia. Kalau saya ketanya kamu, apakah memang ada bekas luka di dalam dada dalam baju itu? Bisa tahu tak? Di dalam baju itu. Tidak di sekitar dada saya atau sekitar perut saya. Kalau saya bilang di sini kan sebenarnya di sini ada bekas luka umpamanya. Saya tanya kalian, bisa tahu tak bahwa ada luka di bekas luka itu? Kecuali lihat duluan, kan? Padahal zahir. Kita sama-sama zahir. Bukan gaib kita ini. Dekat lagi. Di sini dinyatakan Allah bahwa saya lebih dekat daripada urat leher. Bagaimana dekatnya urat leher diri kita? Dia lebih dekat lagi. Allah itu lebih dekat lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Inilah ada kajian ini supaya kita sholat nantinya betul-betul dirasakan keberadaan Allah dalam diri kita dan di hadapan kita. Karena seolah-olah di sini lihat, seolah-olah melihat Allah, tapi tidak dilihat. Tetapi yang sudah pasti Allah melihat kita. Nah, itu namanya ilmu ihsan. Ihsan artinya termasuk ilmu tauhid. Inilah kita apakan nanti. Jadi ini sekedar pembukaan pertama ini. Sebelum kita memasuki pasal-pasal yang kita mau kaji nantinya, di sini terlebih dahulu kita bicarakan tentang iman. Bahwasanya Allah memang tidak dilihat, tapi Dia Maha Batin. Artinya perasaan kita, Dia Maha Batin, karena Allah ini Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Ya kan? Dia mengetahui apa yang ada dalam hati. Disinilah membuktikan bahwa Allah itu dekat sama kita. Tapi jauh-jauh sebelumnya itu, kajian yang sebenarnya kita mau kaji ini perlu memerlukan dulu pembersihan diri, utamanya pembersihan hati. Jadi untuk malam pertama ini saya kasih amalan, saya berikan satu amalan. Nanti masing-masing merasakan sendiri apa hikmah daripada amalan ini, ya. Dan sebenarnya inilah tujuan utama daripada kajian kita ini.
amalan yang paling banyak diamalkan Rasulullah SAW, inilah amalan yang saya mau berjalan. Nah, itu masalah zikir, zikirullah, mengingat Allah. Kalau dalam sholat sudah pasti kita mengingat Allah, karena di dalam sholat berapa kali kita sebut nama Allah. Mulai buang takbir, rokok, buang takbir lagi, bertakbir lagi, bangun rokok, sebut lagi Allah, sujud, sebut Allah, duduk di antara sujud, sebut Allah lagi. Jadi yang sudah pasti di situ dalam sholat, artinya sholat al-zikri, dirikan sholat untuk mengingat. Jadi kalau kita sholat, diusahakan jangan lupa Allah di dalam sholat itu. Mulai buang takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat yang berisi namanya. Kemudian di luar sholat, Fathullah qiyamah wa qu'udan wa ala junubikum. Itulah yang dilaksanakan Rasulullah. Di dalam sholat, sampai Rasulullah sholatnya banyak. Bukan sholat wajib, tapi sunnah-sunnahnya pun banyak. Kemudian di luar sholat disertai banyak mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian diingatkan lagi di suratul Kahfi, fazkur rabbaka idza nasita. Ingat cepat Tuhanmu kalau kamu dalam keadaan hilaf atau lupa. Jadi saya anjurkan diperbanyak zikir la ilaha illallah. Menurut keterangan dalam karangan Syekh Jainuddin di kitab apa namanya 1001 siapa dasar karangan Syekh Jainuddin itu yang tasawuf. Setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah itu sama hanya istighfar. Artinya sama hanya bergugurannya daun kering dari pohonnya. Karena kita ini sengaja atau tidak dosa tiap harinya ada aja titik-titik di hati. Lagi-lagi sholat, tidak sholat. Dikatakan kita ini tidak ada dosa ya, tapi tidak sholat, titik lagi di hati kita. Tidak sholat zuhur, titik di hati. Titik kita. Masuk asar, tidak sholat zuhur, titik lagi. Jadi, andaikan dosa kecil, ya, dosa kecil bisa jadi besar. Karena titik itu tidak pernah dihapus, titik itu. Akhirnya bisa gelap. Disebutlah dalam firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim. Itu sudah ditutup itu hati, sudah terkunci hati. Kalau hati sudah terkunci, auzubillah misalnya. Jadi untuk pembukaan ini kita adakan amalan-amalan yang bisa membersihkan hati itu. Kemudian kita lanjutkan kajian nanti supaya lebih mudah kita pahami kajian-kajian yang selanjutnya. Jadi kalau bisa ada yang mengambil cara-cara mengingat Allah, berpikir setiap keluar masuknya nafas kalau dulu sendiri. Ada juga mengambil ukuran setiap kali pemada. Nah, ini namanya tarekat, cara-cara metode. Tapi la ilaha illallah itu dipadukan di hati. Hati yang ucap. Jadi coba kita praktekkan ya. La ilaha illallah. Hati yang ucap. Coba ikutin. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di hati ikut Allahu. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah di hati. Ya. Di hati yang
karena disebutkan di dalam ada dalilnya semua tadi nanti bahwa harus dihati. Dikatakan sedikit kepada Allah itu iman di hati. Sekalipun tetap mengucapkan tidak oleh hati, tapi banyak-banyak, ya kan? Jadi sudah ada pengalaman semua, sudah pernah saya praktikkan semua kalau kita kekal dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya barang siapa mengamalkannya, dia sendiri merasakan. Barang siapa minum kopi, dia sendiri merasakan bahwa ini manisnya kopi saya ini manis. Satu-satu orang lain. Lain rasanya satu. Jadi kita tidak bisa. Oh kalau kau mau ini begini nantinya, tidak bisa. Karena jadi yang penting tadi didasari dengan ikhlas dan tujuan utama tadi untuk membersihkan hati, membersihkan hati. Karena itu tadi bukannya kita bahas kesukaan di sini tentang nafsu, ya kan? Tentang apa namanya gerakan-gerakan hati ada beberapa macam. Jadi untuk malam pertama ini dulu artinya supaya kita kalau di tarekat itu begini ya dulu mandi taubat dulu. Saya lihat mandi taubat dulu. Taubat dan ada namanya istilahnya apa itu perjanjian. Jadi diikat perjanjian orang itu. Diikat perjanjian supaya disiplin. Artinya jangan lalai dari kesatuan itu. Jangan lalai hati tidak hadir ya kan gitu. Jangan merasa karena kajian-kajian macam ini harus bersambung. Tak berputus. Yang di bagian A, B, C, D nanti sempurna kajian ini kalau bisa berkaitan itu. Dan tidak mungkin kita mau langsung apa semua, ya kan? Jadi saya kira untuk awal ini itu saja dulu. Mohon kiranya masing-masing diperbanyak zikir la ilaha illallah sama saja berjalan, ya. Apa dikerjakan dipadukan dengan la ilaha illallah. Ingat itu. Apa kerjanya dipadukan dengan la ilaha illallah. Itu namanya kekal zikir. Dan itulah masuk ayat tadi bahwa fadzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Ya. Untuk waktu malah kita duduk negara ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta adana wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus ada waktunya.